Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelas kita. Bersama kelas kita belajar makin menyenangkan, mengasihkan, serta tidak membosankan. Oke, kali ini teman-teman kita akan belajar tentang alat optik ya. Alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik, misalnya cermin, lensa, atau prisma. Alat optik dibagi menjadi dua model, yaitu suatu alat optik alami dan alat optik buatan. Alat optik alami yakni sebuah mata, sementara itu alat optik buatan yakni suatu alat-alat optik selain mata, seperti kamera, lup, mikroskop, periskop, teropong, dan lain-lain. 1. Mata. Mata merupakan salah satu alat optik manusia yang sangat canggih. Mata ini berfungsi sebagai indera penglihatan untuk dapat melihat apapun, selama itu dalam batas wajar, tidak terlalu kecil. Ini gambar mata serta bagian-bagiannya, teman-teman. Kemudian ini adalah bayangan yang ditangkap oleh mata. Selanjutnya yang kedua adalah kamera. Nah, ini contoh kamera. Teman-teman pasti sangat suka sekali ya dengan kamera ya. Baik, kamera merupakan salah satu alat optik yang dapat memindahkan atau mengambil gambar dan menyimpannya dalam bentuk file, film, ataupun printout. Kamera yang menggunakan lensa positif dalam membentuk suatu pembentukan bayangan. Sifat bayangan yang dapat dihasilkan oleh kamera yakni nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, ini contoh bayangan yang diambil. Berikutnya teman-teman, yaitu adalah yang ketiga, lup atau kaca pembesar, dan biasanya disebut juga dengan suryakanta. Nah, lup atau kaca pembesar yakni sebuah alat optik yang memiliki fungsi untuk dapat memperbesar bayangan benda. Lensa yang dipakai pada sebuah kaca pembesar yaitu lensa cembung. Bayangan yang dapat dihasilkan oleh kaca pembesar bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Nah, ini adalah contoh pengambilan gambar ketika penggunaan lup. Gambar akan tampak lebih besar, gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah mikroskop. Nah, ini digunakan untuk melihat benda-benda yang lebih kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dan juga dengan lup. Nah, mikroskop ialah suatu alat optik yang memiliki fungsi untuk dapat melihat benda-benda kecil supaya terlihat menjadi lebih besar dan lebih jelas. Mikroskop ini terdiri atas dua lensa cembung. Lensa cembung pertama yaitu sebuah lensa yang berada dekat dengan benda yang diamati diamati atau objek, yang umum disebut juga dengan lensa objektif. Lensa cembung kedua yaitu suatu lensa yang berada dekat dengan mata pengamat, yang umum disebut juga dengan lensa okuler. Bayangan yang akan dibuat oleh mikroskop bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Nah, ini adalah contoh seseorang yang menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah contoh penampakan mikroskop jika kita melihatnya, teman-teman ya. Ini tidak bisa dilihat dengan mata terbuka atau mata telanjang gitu ya, tidak bisa. Harus menggunakan alat yaitu mikroskop. Kalau menggunakan lup aja belum kelihatan. Kemudian yang kelima adalah teropong atau teleskop. Teropong atau teleskop merupakan alat optik untuk mengamati benda-benda yang letaknya jauh agar tampak lebih dekat dan lebih jelas. Teleskop ditemukan oleh Galileo Galilei. Teropong ini ada dua macam, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bintang dapat digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa, sedangkan pada teropong bumi digunakan untuk dapat mengamati benda-benda di bumi yang letaknya jauh dari pengamatan kita, dari mata kita ya. Ini adalah contoh teropong bumi dan ini contoh teropong angkasa. Yang selanjutnya adalah yang keenam, periskop. Nah, periskop ini adalah alat optik sejenis teropong,
untuk mengamati objek yang keberadaannya berada di atas atau di bawah lensa. Periskop dapat membelokkan arah pandangannya sehingga seseorang di dalam kapal selam dapat mengamati keadaan di permukaan laut saat sedang berada di dalam lautan. Periskop juga banyak digunakan saat berada di dalam tank. Jadi ini bisa dibelok-belokkan untuk melihat sekitar gitu ya. Nah, ini contoh pengamatannya ya. Ini ketika dibuka seperti ini. Nah, ini periskop kapal selam ternyata menggunakan cermin datar. Nah, objek yang sangat jauh itu bisa dilihat dari dalam kapal ya, karena ada dua cermin ini, cermin datar, sehingga bisa dilihat. Yang ketujuh adalah proyektor slide. Nah, ini adalah proyektor yang terbaru. Kemudian ini proyektor yang sudah lama atau biasanya digunakan di bioskop ya, yaitu salah satu alat yang digunakan untuk dapat memproyeksikan gambar diapositif sehingga dapat diperoleh bayangan nyata diperbesar di layar. Proyektor slide ini memiliki beberapa bagian-bagian penting, yaitu lampu kecil yang dapat memancarkan sinar kuat melalui pusat kaca, slide atau juga gambar diapositif, cermin cekung yang dapat fungsi sebagai reflektor cahaya, lensa cembung untuk bisa membentuk bayangan pada layar. Nah, mungkin itu aja teman-teman penjelasan kami tentang alat-alat optik ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bersama kelas kita belajar semakin menyenangkan, mengasihkan serta tidak membosankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.